Wanita tua ini lemah. Karena untuk memiliki tubuh muda yang indah, langsung berpura-pura sakit untuk mengelabui keponakannya yang sedang bekerja di tempat lain. Tapi gadis itu tidak tahu apa-apa. Ketika sampai di rumah, pergi tidur dan tidur seperti orang mati. Gadis itu berbalik, selimut yang dia tutupi ditarik ke bawah. Dan celana yang dia kenakan juga diambil. Gadis yang tidak tahu apa-apa masih tenggelam dalam mimpinya. Sedetik kemudian, sebuah tangan kurus muncul dan dengan lembut menyentuh bibir gadis itu. Melihat dia tidak bereaksi sama sekali, tangan itu langsung masuk ke mulutnya. Gadis itu terbangun dari mimpinya. Jadi namanya Susana. Tidak hanya cantik memiliki kaki yang panjang, karena memiliki tubuh yang panas. Segera dia menjadi terkenal di seluruh dunia hiburan. Saat dia naik seperti layang-layang tertiup angin, rumah sakit menelepon. Ternyata nenek itu 50 tahun lebih tua darinya. Saat membuat tembikar, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah mendengarkan ini, Susana duduk di kereta sepanjang malam dan kembali ke kampung halamannya. Melihatnya duduk di kursi roda di pangkuan Susana sangat menyedihkan. Karena untuk merawatnya dengan lebih baik, dia menunda semua penampilan. Membawanya pulang. Melihat dekorasi di rumah Susana sangat terkejut. Jadi ketika dia pergi, keluarganya masih sangat miskin. Tidak hanya 2 tahun berlalu, seluruh rumah tua itu tampaknya telah berubah menjadi rumah lain. Sekarang baru mengerti, neneknya benar-benar ahli dalam membuat tembikar. Memahami segalanya, Susana berniat membawanya ke kamar mandi. Tidak berharap melihat bahwa tidak ada cermin di kamar mandi. Jadi dia pergi ke supermarket dan membeli cermin bundar murah untuk digantung di dinding. Di malam hari, Susana memasak untuknya satu meja penuh dengan makanan. Tanpa diduga, nenek tidak makan atau mengucapkan sepatah kata pun. Susana dengan anggun mengambilkan sesendok pupuk untuknya. Keesokan paginya saat dia sedang menyuapi sarapannya, dia sedang menonton TV ketika tiba-tiba dia tertawa yang membuat bulu tengkuknya bergoyang. Susana mengira dari menonton acara itulah dia tertawa, jadi dia mematikan TV. Namun setelah mematikan TV, nenek masih menatap layar dan tersenyum tanpa henti. Ini membuat Susana sangat curiga. Susana sibuk suatu hari dan berencana untuk mandi dan istirahat sebentar. Sekali lagi, terdengar suara dari luar. Susana buru-buru keluar untuk memeriksa. Baru saja melihat seorang wanita dengan rambut putih. Orang itu melihat Mari dan langsung memeluknya. Katakan juga sahabat neneknya. Ikuti haknya harus memanggilnya nenek. Susana melihat bahwa gadis di depannya tidak jauh lebih muda dari usianya. Gadis itu pemalu. Untuk mengurangi kebingungan, Susana kembali ke kamarnya untuk membersihkan sedikit. Menemukan kembali buku harian yang dia tulis ketika dia masih muda. Membaca isinya membuat seluruh wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Karena konten di dalamnya tidak ditulis oleh dia. Dan wanita yang dilihat Susana sebelumnya sepertinya pernah terlihat di suatu tempat di masa kecilnya. Susana berpikir selama setengah hari dan masih belum bisa memikirkannya. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Di tengah malam, bel berbunyi di luar. Susana mendengarnya dan segera bangkit untuk memeriksanya. Melihat nenek dengan polio tetapi berdiri di kamar berbicara sendiri. Susana bergegas untuk memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu. Dia berbalik untuk bertanya pada neneknya, tetapi neneknya tidak bisa ditemukan. Beberapa detik kemudian nenek itu muncul kembali di belakangnya. Pintu kamar terkunci, dan terdengar teriakan yang mengerikan. Ketika Susana mendengar ini, dia bergegas mendekat, hanya untuk menemukan bahwa neneknya ada di luar. Tapi sekarang berbaring di tempat tidur, terengah-engah. Susana melihat itu dan membalik selimutnya. Melihat pemandangan yang membuat orang takut. Cucu untuk melengkapi nutrisi neneknya. Membuatkannya semangkuk sup sayuran dengan tangannya sendiri. Tanpa diduga, dia hanya makan sepotong dan batuk tanpa henti. Susana melihat ini dan dengan cepat menepuk punggungnya. Untung nenek akhirnya muntah. Susana melihat penampilannya yang sakit dan dengan cepat membantunya kembali ke tempat tidur. Tanpa diduga, begitu dia berbaring, seluruh tubuhnya kejang. Susana membalik selimut dan ingin mengganti pakaian neneknya.
Sekali lagi, dia melihat perutnya terus membesar. Susana ingin melarikan diri. Namun karena warisan, dia tetap menelepon ke rumah duka. Dia melihat tatapan serius Susana, dan tiba-tiba berhenti bernapas. Susana yang ketakutan pergi ke ruang tamu dan menyalakan TV untuk menghilangkan tekanan. Karena untuk menghindari kematian mendadaknya, dia pergi untuk memeriksa sekali setiap menit. Mengalami hal tersebut, Susana merasa ada sesuatu yang najis muncul di dalam rumah tersebut. Jadi dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang dukun. Tak disangka, sang dukun baru saja masuk ke dalam ruangan. Nenek Susana tiba-tiba berdiri dan bersiul. Dukun melihat ini dan sangat gembira. Lalu ambil uangnya dan pergi. Orang itu baru pergi, nenek berubah lagi. Mencibir tanpa henti, tangan terus-menerus terjalin. Beberapa detik kemudian tangannya mendorong. Di lantai bawah terdengar suara mobil menabrak. Susana mendengarnya dan bergegas keluar untuk memeriksa. Tak disangka, medium yang baru saja diundang Mary tertabrak mobil dan tewas di tempat. Mary mengira itu semua disebabkan oleh sesuatu di ruangan itu. Dia menoleh untuk melihat. Segera melihatnya berdiri di balkon, tersenyum dingin padanya. Susana untuk memberi diri keberanian. Dia pergi ke restoran dan memesan sebotol anggur putih. Setelah minum, saya berencana untuk kembali merawatnya. Tanpa diduga, nenek masih berdiri di balkon. Setelah melalui ini, Susana berpikir tempat ini tidak bisa bertahan lama. Jadi dia mencari sebuah panti jompo. Biarkan dia beristirahat dengan tenang di sana untuk mengurus hari tuanya. Malam itu ketika Susana sedang memasak makan malam. Di TV, panti jompo terbakar. Dikatakan bahwa 108 orang di rumah sakit itu dalam masalah. Susana menyesal mendengar berita itu. Jika bukan karena dia ingin meninggalkannya, nenek juga tidak akan mati secepat ini. Dia segera mengemasi barang-barangnya. Ingin pergi ke kantor pemerintah untuk menuntut ganti rugi. Tak disangka, saat dia tiba di ruang tamu dengan kursi roda, ada bayangan seseorang. Susana naik untuk menyalakan lampu, dan melihat neneknya menatapnya dengan senyum jahat. Susana ketakutan dan dengan cepat mengumpulkan barang-barangnya dan pergi dari sini. Tetapi ketika dia akan pergi ke pintu, dia berhenti. Wanita tua itu mengorbankan cucunya sendiri untuk memiliki tubuh yang muda dan cantik. Dan alasan dia melakukannya adalah karena mimpinya untuk diremajakan. Susana masih tidak menyadari bahwa dia dalam bahaya. Di malam hari, ruang tamu yang suram mentransmisikan suara bel. Susana segera keluar untuk melihat situasinya. Dengan kilatan petir, dia menemukan bahwa tangannya cepat menua. Dan seluruh tubuh berantakan. Detik berikutnya, gigi tanggal. Susana tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ingin pergi ke kamar mandi untuk melihat ke cermin. Tapi tanpa diduga, setelah mengambil beberapa langkah, dia pingsan. Beberapa detik kemudian terbangun dari mimpi. Susana sangat ketakutan. Ingin mengepak barang-barang dan keluar dari sini. Ketika dia sampai di pintu, dia tidak tega. Jadi pergi ke dapur dan memasak semangkuk sup sayur untuknya. Tanpa diduga, nenek hanya makan beberapa potong yang membuatnya tersedak. Melihat bahwa nenek tidak akan baik-baik saja, Susana berdiri diam dan tidak bergerak. Setelah 3 menit berjuang, nenek dengan cepat berhenti bergerak. Susana mengangkat telepon dan ingin menelepon rumah duka, agar mereka bisa datang menjemput jenazahnya besok. Tanpa diduga berbalik dan menemukan tubuh nenek muncul di gambar. Susana ketakutan dan bergegas ke ruang tamu untuk memeriksa. Sekali lagi, nenek masih di kursi. Ini membuat Mary sangat skeptis. Karena untuk menyelidiki kebenaran dia pergi ke depan lukisan itu. Lihat ekspresinya yang mengintimidasi. Susana merasa seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin meniup lilinnya, tetapi tidak peduli bagaimana dia meniupnya, lilin itu tidak akan padam. Susana melihat itu dan memutuskan untuk mengambil air untuk mematikan lilin. Tidak menyangka badan lilinnya akan dilepas, hanya menyisakan nyala api. Ketika Susana bingung harus berbuat apa, tiba-tiba keluar. Susana takut ingin pergi. Tapi dia baru berlari beberapa langkah, lalu dia mendengar suara pintu tertutup.
Mendengar itu, Susana mengambil ponselnya dan melihatnya. Tiba-tiba, tidak melihat nenek lagi. Pada saat Susana tertegun, bel berbunyi dari belakang. Susana mengikuti suara itu, hanya untuk mengetahui bahwa suara itu berasal dari cermin. Dia melangkah maju untuk memeriksa. Tanpa diduga di cermin, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan menjambak rambutnya. Untungnya, Susana bisa melarikan diri. Saat kabur, pintu kamar tidak bisa dibuka. Sedetik kemudian kekuatan misterius mengambil alih tubuhnya. Buat dia tidak bisa bergerak. Balikan Susana dan dorong dia ke tanah. Saat ini, nenek yang sudah meninggal itu muncul kembali di lorong. Tangannya terus bergerak. Susana buka mulut. Sang nenek pun membuka mulutnya, jiwanya masuk ke dalam Susana.